Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Hilya Aulia uh, akan menyampaikan penyuluhan dengan materi tentang pubertas. Di sini saya Hilya Aulia, mahasiswa uh, jurusan bimbingan konseling Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin langsung saya screen aja. Sudah terlihat? Baik, bisa langsung saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pubertas. Mungkin dari Hilal sendiri pasti sudah tahu dan sudah melewati masa pubertas dong ya. Nah, Iya. tentu saya juga sebelumnya cuma tahu sekedar ya pubertas aja gitu ya. Eh, dengan melewati masa-masa pubertas dengan macam-macam ciri-cirinya gitu. Tapi ya ternyata pubertas juga ada kepanjangannya gitu. Dari saya juga baru tahu ya. Tentu saja kita tahu ya pubertas itu adalah pertumbuhan masa tubuhnya masa remaja. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan perubahan secara fisik dan psikis secara umum, baik itu yang dilalui dari ciri-ciri remaja perempuan dan remaja pada laki-laki. Nah, jadi perubahan fisik secara umum dan psikisnya itu tentunya ya sudah umum, karena sudah umum kita juga pasti tentunya sudah tahu dong ya. Nah, jadi perubahan yang pertama itu fisiknya terdapatnya tinggi badannya itu bertambah, lalu berat badan bertambah, wajah menjadi lebih berisi, kulit menjadi lebih berminyak, keringat pun bertambah gitu, muncul jerawat dan tentunya kalau uh, laki-laki itu terlihat sudah uh, pubertas itu suaranya terlihat lebih berat gitu. Nah, namun pada perempuan biasanya uh, sudah terlihat dari segi wajahnya mulai terlihat berminyak gitu ya, lalu dengan keringatnya, lalu dengan postur tubuhnya. Nah, lalu dengan perubahan psikisnya itu pada remaja secara umum itu sudah bermain dengan mood dan emosi. Lalu berhubungan juga dengan uh, senang dengan apa ya, berkomunikasi dengan teman-teman, senang bergaul, sedang sudah masanya sudah terlihat gitu ya di masa remaja itu. Lalu nah biasanya itu sejak pubertas itu terlihat lebih sensitif untuk ya, jadi apa-apa mudah emosinya terpancing gitu ya, lalu hormonnya juga perasaan seksualnya juga sebenarnya sudah mulai terlihat gitu ya. Nah, seperti uh, mulai suka sesama, mulai suka kepada lawan jenis tentunya. Nah, lalu ada perubahan fisik pada remaja perempuan. Nah, jadi ada bentuk tubuhnya itu mulai menjadi berat gitu karena lemak mulai menumpuk. Biasanya pada perempuan itu seperti itu. Lalu pinggul melebar, payudara mulai membesar, puting mulai menonjol. Nah, tentunya perempuan itu mulai menstruasi. Ya, di situ eh, menunjukkan bahwa adanya perubahan uh, pubertas gitu ya pada seorang remaja perempuan. Lalu tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin perempuan. Nah, lalu ada perubahan fisik pada remaja laki-laki.
biasanya laki-laki itu bahu dan dadanya itu terlihat lebar gitu ya. Lalu tubuh menjadi berotot dan tinggi badannya semakin terlihat gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan anak laki-laki kan dulunya terlihat kecil-kecil, tapi kalau udah gede itu terlihat wow, perubahannya beda sekali gitu ya, beda beda banget. Dulunya kecil, pendek, sekarang udah gede jadi tinggi banget badannya. Nah, itu sudah bahwa itu tuh menunjukkan perubahan fisik pada remaja laki-laki. Nah, tentunya juga dengan suaranya semakin berat gitu ya, semakin pecah. Nah, tentunya juga sama dengan perempuan, tumbuhnya rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Nah, tentunya penis dan skrotumnya itu menjadi lebih besar dan dapat terjadi ejakulasi atau keluarnya air mani di antara melalui mimpi basah. Jadi uh, laki-laki sudah uh, melalui masa mimpi basah gitu ya, pernah mimpi basah, berarti di situ dia sudah uh, terjadinya masa pubertas. Nah, tentunya uh, perempuan merasakan uh, sudah sudah berada di titik pubertas itu pada perempuan, yaitu terjadinya menstruasi. Nah, menstruasi ini adalah merupakan salah satu tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa pubertas ya pasti. Nah, biasanya masa subur seorang perempuan itu terjadi pada periode 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Namun jadi siklus menstruasinya itu untuk remaja sebenarnya tidak teratur gitu ya, nggak stabil. Jadi kalau misalkan sudah teratur ya mungkin memang sudah masa suburnya gitu, sudah benar-benar subur gitu. Nah, lalu ada, di laki-laki itu ada mimpi basah. Mimpi basah itu juga merupakan pengeluaran air mani atau sperma yang terjadi saat ia tidur gitu ya. Jadi saat tidur ya uh, mimpi basah gitu, jadi mengeluarkan air mani. Nah, itu juga terjadi suatu hal yang begitu normal pastinya, karena kan itu uh, suatu hal yang dinamakannya pubertas pada orang laki-laki gitu. Jadi nah, masa pubertasnya pada laki-laki itu pada yang normalnya itu pada usia 10 sampai 12 tahun. Jadi seorang laki-laki itu memasuki masa pubertas, maka hormonnya itu uh, mulai berfungsi gitu ya. Jadi sepasang tesisnya itu akan terus-menerus menghasilkan sperma hingga seumur hidup. Lanjut ada perkembangan pola pikir. Nah, eh, mungkin pada masa remaja juga perkembangan pola pikirnya juga mulai berbeda gitu, mulai terlihat gitu. Inilah masa remaja gitu. Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada mampu berpikir secara ilmiah dan abstrak, bisa memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, memahami sudut pandang orang lain, dan mengembangkan uh, khas yang digunakan dalam pertemanan. Jadi dia mulai uh, memikirkan nanti kedepannya kita akan seperti apa, lalu memikirkan uh, kita mulai memikirkan sudut pandang orang lain gitu, bukan memikirkan sudut pandang kita sendiri gitu. Lalu di lingkungan pertemanan ini juga tidak hanya untuk berbincang-bincang aja gitu ya, tapi sudah memikirkan, oh ternyata dia orangnya kayak gini, oh ternyata dia orangnya kayak gini, sudah mulai memahami gitu ya, karena kan pola pikirnya remaja itu sudah mulai berkembang gitu ya. Nah, lalu ada perkembangan emosi dan sosial. Nah, ada pencarian identitas diri, terlihat banyak kegiatan yang beresiko, lalu mudah terpengaruhi pada hal-hal yang tren, perasaan yang mudah berubah, lebih mengutamakan pertemanan dan teman, sepermainan memainkan peran penting. Tentu kita juga tentunya udah melewati
udah pernah melewati masa-masa seperti itu juga gitu ya. Jadi kita udah mulai mencari identitas diri. Wah kita itu, wah aku kayaknya orangnya kayak gini deh. Wah aku udah suka ini. Aku udah mulai penasaran dengan hal ini. Aku udah pengen mengulik hal itu. Gitu. Lalu terjadi kegiatan yang beresiko. Uh, mungkin pada remaja itu sudah mulai timbulnya masa-masa penasaran gitu, ingin mencoba hal ini walaupun nanti berujungnya terdapat resiko gitu. Lalu tentunya masa remaja itu mudah terpengaruhi pada hal-hal yang tren. Ada tren misalkan tren uh, membeli sesuatu kita kepengen juga gitu, atau ada tren-tren hal lain lah, kita juga ingin mengikuti, nggak mau kalah dengan tren gitu ya kalau remaja. Uh, nah tentunya kalau remaja itu perasaan yang mudah berubah, tentunya uh, labil tentunya ya kalau masa remaja itu gitu. Jadi kadang kita pengen kayak gini, tiba-tiba kita pengen berubah jadi pengen si B gitu. Misalnya pengen beli kipas tapi tiba-tiba jadi pengen mau beli lampu aja gitu kan. Lalu biasanya kita udah mulai mengutamakan pertemanan apa-apa kita ya, karena sudah asik, sudah mengenal dengan perkembangan pola pemikiran kita kepada teman gitu. Kita mikirin, wah dia orangnya seperti ini. Jadi kita biasanya lebih mengutamakan pertemanan gitu. Jadi peran temannya itu lebih penting gitu ya di saat remaja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Hilal ada yang ingin ditanyakan atau ya kita ingin sharing kembali uh, mungkin tentang masa-masa pubertas kita dulu mungkin. Um, mau nanya aja Kak ya, kayak yang fenomena-fenomena yang kita lihat sekarang ini gitu. Ya emang benar kalau remaja tuh di masa pubertasnya kepo sama hal-hal yang tren yang lagi rame nih kayaknya harus ikutan gitu. Kayak yang sekarang kita lihat di TikTok gitu kan, anak-anak ya masih di bawah umur lah, tapi mereka tuh perlakuannya malah lebih dewasa dari orang-orang udah dewasa gitu loh. Gimana sih cara kita ngatasin, jangan yang terlalu jauh dulu deh, misalnya ada keluarga kita yang kayak gitu gitu, gimana cara ngatasinnya gitu. Jadi mungkin pertanyaannya itu jadi gimana sih caranya kita untuk kan karena tadi anaknya itu uh, belum apa ya melebihi masa remaja, tapi dia perlakuannya sudah seperti remaja, mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, jadi mungkin jawabannya ya karena kan sekarang juga uh, sudah kita kan udah ini ya, sekarang kan apa-apa juga masa online. Uh, Mungkin anak-anak SD mungkin ya sudah uh, diperlihatkan uh, telepon genggam oleh orang tuanya gitu, karena kadang kan kita juga uh, belajar menggunakan telepon genggam gitu ya kalau misalkan online. Mungkin cara mencegahnya atau menguranginya itu ya kembali lagi mungkin kepada orang tua, cara mengontrol anaknya itu seperti apa gitu, karena kan anak juga uh, apa ya betul gitu ya, banyak rasa penasarannya, keponya gitu ya, apalagi sekarang kan dengan tren TikTok lah, inilah itulah gitu ya. Jadi eh, jadi tangannya itu ada pada orang tua. Jadi mungkin hanya orang tua saja yang bisa mengendalikannya. Karena kan masih anak-anak ya, bisa dibimbing dengan orang tua. Dan dengan dari SD juga mungkin sampai SMP juga SMA juga tentu gitu masih mesti dilindungi oleh bimbingan orang tua mungkin seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, mungkin karena waktunya juga telah mau habis tentunya ya. Nanti kita bisa sharing lain waktu di uh, mungkin dengan bertatapan secara langsung, atau kita bisa
berkomunikasi nanti melalui WhatsApp atau Instagram ya. Baik, terima Iya, kasih Kak. pada Hilaliatul yang telah mendengarkan ya tentang penyuluhan saya kali ini. Terima kasih juga dengan pertanyaannya, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih, mungkin saya cukupkan uh, untuk penyampaian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.